Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama Aceh di channel Audio Cerita. Untuk menjawab rasa penasaran kawan Aceh di episode sebelumnya, gak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Kurebahkan tubuhku di atas kasur rantai kamar kosku. Kupijat perlahan kepalaku yang sedikit pusing setelah bekerja selama 8 jam lamanya. Belum lagi pinggangku yang merontak karena selama bekerja harus duduk untuk menjalankan mesin jahit. Kuhembuskan nafas dari hidungku. Pandanganku menyusuri atap yang terkadang tampak beberapa tikus melewati reng kayu. Hening dan sepi. Kulirik sebuah surat cinta yang sudah 4 kali dititipkan kepadaku. Semuanya tidak pernah kubaca. Setiap kali mendapatkan surat itu, pikiranku selalu terbayang dengan kata-kata Mbak Sri, rekan kerjaku di perusahaan garmen saat ini. Yati, gimana sama bos muda itu? Beruntung banget sih ditaksir sama Pak Baskoro. Kepala bagian produksi yang baru menjabat selama 3 bulan itu memang sedang hangat-hangatnya digosipkan menyukaiku. Kroco macam saya begini mana mungkin ditaksir bos mbak? Aku meringis menanggapi ledekan Mbak Sri. Namanya cinta mah gak mandang kasta, Ti. Kamu tahu kan, di film-film India saja pembantu bisa nikah kok sama majikannya. Itu kan di TV, Mbak. Kalau kenyataan mana ada. Ti, Pak Baskoro memang gak ganteng. Tapi lihat karirnya dong. Masih muda sudah mapan begitu. Kalau kamu nikah sama dia, kamu gak perlu capek-capek kerja buruh. Mbak Sri, andai kau tahu bagaimana masa laluku, mungkin kau tak akan menyangka bahwa aku adalah seorang wanita yang pernah bersuami. Kupandangi bingkai foto yang sudah terpajang di meja kamar kosku kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu. Tak terasa, umurku saat ini sudah menjelang 26 tahun. Aku sudah banyak melewati proses kedewasaan yang membuatku sanggup bertahan dalam kesendirian di ibu kota yang asing ini. Foto lusuh yang bagian robeknya sudah kubenahi dengan menggunakan lem kertas adalah satu-satunya kenangan yang mampu menguatkanku, meskipun harus hidup dalam kehampaan. Mas Wiryo, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kamu sudah menikah lagi dengan wanita lain? Setiap malam sebelum tidur, aku selalu melakukan kegiatan monolog dengan diriku sendiri. Berbagai pertanyaan mengenai Mas Wiryo selalu menghujani pikiranku. Aku memang pengecut yang tak mampu membela diriku sendiri, hingga aku terseok dalam status pernikahanku yang masih mengambang. Aku meninggalkan Mas Wiryo dalam rasa kecewanya, tanpa ada kata perpisahan ataupun kejelasan status pernikahan kami. Maafkan aku, Mas, aku sengaja pergi tanpa pamit, karena sebenarnya aku tak mau diceraikan olehmu. Seketika, derai air mata menetes di pelupuk mataku. Mas, aku rindu. 5 tahun lalu adalah mimpi yang cukup mengerikan bagiku. Aku harus siap meninggalkan rumah yang menjadi tempatku berteduh tanpa tahu kemana arah dan tujuanku selanjutnya. Aku menyusuri jalanan malam tanpa arah. Pikiranku kacau, bayanganku kabur karena air mata yang tak berhenti mengaliri mataku. Aku memutuskan untuk duduk di trotoar jalan, memandangi jalanan yang semakin sepi oleh pengendara. Hawa dingin mulai merasuki kulitku, di mana aku tak mengenakan pakaian hangat. Seorang lelaki bertato datang menghampiriku. Aku ingat sekali pertanyaan aneh yang ia lontarkan kepadaku. Lagi nunggu pelanggan ya? Dua bola matanya mengerling ke arahku. Aku hanya diam tak menanggapinya. Tas selempang yang kubawa segera kujinjing agar aku bisa segera enyah dari tempat itu. Kok sombong amat sih? Ngomong-ngomong, berapa tarifnya, Neng? Lelaki asing itu bukannya pergi, malah semakin mendekatiku. Alah, kerjanya jual diri aja sok pemilih. Sini, sama abang aja. Berapapun tarifnya, abang bayar deh.
Aku mempercepat langkahku, namun pria itu malah mengejarku. Sumpah, saat itu benar-benar sangat menakutkan bagiku. Saat aku berlari, sungguh sial, selempang salah satu sendalku terlepas. Aku terpleset sebuah batu hingga badanku tersungkur. Pria itu benar-benar ada di depan mataku. Dengan tangan bergetar, ku lempar salah satu sendalku ke arahnya hingga mengenai pipinya. Kurang ajar kamu ya, kamu bikin aku tambah gemes tau gak? Belum sempat bangkit dari jatuhku, ia menarik kerah bajuku. Aroma kuat alkohol tercium jelas di hidungku. Kamu cantik juga, rezeki emang, malam-malam gini dapat santapan lezat. Tangan kuatnya mendorong tubuhku ke arah semak-semak tanpa penerangan. Tuhan, tolonglah aku takut. Aku berteriak meminta pertolongan dengan sekuat tenaga, berharap ada seseorang yang menolongku. Saat tubuh kuatnya menindih badanku, tanganku tak sengaja meraba sebuah batu besar. Tremor tubuhku semakin tak terkendali, namun aku harus bisa menyelamatkan diriku. Spontan, ku pukul batu itu ke kepalanya. Dasar wong wedok gendeng. Ia memegangi kepalanya yang bersibah darah. Aku segera menuntut badanku untuk bangun dan berlari melepaskan diri. Entahlah berapa kalori yang sudah kuhabiskan malam ini. Aku berusaha berlari dengan sekencang-kencangnya hingga kutemukan seorang wanita tua, pedagang kacang rebus keliling yang akhirnya menolongku. Ku ceritakan semua yang tengah ku alami. Aku menangis sejadi-jadinya. Ia menemaniku melewatkan malam kelam itu hingga fajar kembali menampakkan wajahnya. Makasih banyak ya Mbah, semoga rezeki Mbah selalu lancar. Ku cium tangannya dengan penuh hikmat sebelum aku menaiki bus menuju rumah lamaku, rumah kenanganku bersama mama. Rumah masa kecilku itu masih sama, tatanan kursi, pajangan foto, dan lain-lainnya tak ada yang berubah. Aku menyusuri segala penjuru ruangan sekaligus bernostalgia mengenai masa kecilku. Bule Kasni adalah tetangga terbaik yang pernah kami miliki. Selama aku hidup bersama Mas Wiryo, beliaulah yang merawat dan membersihkan gubuk ini dengan sepenuh hati. Ya Allah, Nduk, kok ngenes tenan toh nasibmu? Pelukan Bule Kasni sedikit menenangkan batinku yang terkoyak saat menceritakan apa yang telah kualami kepada beliau. Aku harus bagaimana, Bule? Aku mau mati saja. Kepasrahanku sudah di ujung tanduk. Aku menyerah. Kamu itu masih muda sekali, Nduk. Batinmu memang belum cukup kokoh untuk mengaruhi pahit manisnya hidup. Tapi kamu harus kuat. Kamu pancen ayu. Kamu anak baik-baik, Duk Jum. Percayalah, Allah Maha Baik. Pasti ada jalan. Kamu harus tegar ya. Aku menunduk meresapi kata-kata Bule Kasni. Kalau kamu berminat kerja di Jakarta, nanti biar dicarikan kerjaan sama anak bule yang tinggal di sana, Duk. Tapi jujur, Jum ndak ada biaya untuk ke sana, Bule. Jum ndak mau ngerepotin Bule. Cayu, ndak usah khawatir. Bule ada sedikit tabungan. Kamu bisa pinjam dulu. Kalau nanti kamu udah berpenghasilan, nanti bisa dicicil. Ujar Bule Kasni sembari mengusap air mataku. Kebaikan mamamu selama hidup tak ada apa-apanya dengan apa yang Bule lakukan ini, Duk. Kebaikan Bule Kasni membuatku terharu. Ku peluk raganya dengan erat, membuatku kembali seperti merasakan saat memeluk mamaku. Tekadku sudah bulat. Aku harus kuat menghadapi hidup ini. Aku bersyukur masih ada orang baik yang mendukungku. Jumiati itu adalah aku, wanita muda yang masih berusia 20 tahun. Aku kini telah siap merantau ke ibu kota untuk menyongsong hidup yang baru. Kutatap 2 angka pada lembaran tanggalan yang bergantung di dinding kamar kosku. Aku sudah tahu ini adalah hari liburku. Namun yang aku pikirkan bukan itu, melainkan hari ini adalah tanggal dan bulan yang sama di mana Mas Wiryo pernah mengucapkan janji sucinya di depan penghulu. Waktu berlalu begitu cepat, ku hembuskan nafas dalam-dalam. Setidaknya aku bersyukur masih bisa diberikan kenikmatan hidup sampai sekarang. Kagak ada yang namanya Jumiati di sini, Pak.
salah alamat kali. Teriak Mbak Ani, tetangga sebelah yang sontak mengagetkanku. Aduh, masa iya nggak ada, Neng? Ini alamatnya benar di sini kok. Jawab seseorang yang bersuara berat dan serak itu. Aye emang kagak pernah dengar nama Jumiati. Pan yang tinggal di sini Aye kenal semua, Pak. Mendengar perdebatan mereka, aku segera keluar menghampiri dua orang yang tengah memperdebatkan namaku itu. Ada apa ya, Pak? Ku hampiri seorang kurir pos yang tampak kebingungan. Itu, bapaknya cari-cari nama Jumiati. Perasaan kan kagak ada nama itu di sini. Mbak Ani bersikeras dengan pendapatnya. Aku tersenyum mendengarnya. Memang, semenjak merantau, aku sengaja mengubah nama panggilanku. Nama panggilan namaku cukup membuat rasa trauma yang cukup mendalam di hatiku. Sehingga dengan mengganti nama, aku harap aku bisa terlahir kembali menjadi sosok yang baru. Saya Jumiati, Pak. Nama saya Jumiati. Mbak Ani terbengong mendengarku menyebutkan nama lengkapku. Ya ampun Yati, jadi nama elu aslinya Jumiati. Jadi ingat Aye waktu kapan itu ya ada laki ganteng yang cariin elu? Mata Mbak Ani terlihat mengingat-ingat sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara anak laki-laki berteriak memanggil ibunya. Dah ya Yati, nanti kita ngobrol lagi. Mbak Ani segera masuk ke dalam rumah memenuhi panggilan anaknya. Lelaki ganteng, siapa gerangan yang dimaksud Mbak Ani? Mungkin satu dari sekian banyak pria yang pernah menyatakan cinta kepadaku selama merantau di sini. Anu, Neng, ini ada surat buat Neng. Kurir itu memberikan sebuah surat kepadaku. Makasih ya Pak, maaf sudah merepotkan. Iya, Neng, gak apa-apa. Lagi kan ini tugas saya. Kalau begitu, mari Neng. Kurir itu berlalu meninggalkanku. Spontan, aku terpaku menatap nama pengirim yang terlampir di sampul surat itu. Wiryo Raharjo. Oke kawan Aceh, demikianlah akhir cerita untuk episode kali ini. Gimana nih menurut kawan Aceh? Bagian mana yang ceritanya seru untuk kita bahas bersama? Yuk tinggalin keseruannya di kolom komentar ya. Buat yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kasih jempolnya dulu dong, biar Aceh makin cepat update-nya lagi. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.